Eros Djarot, dikenal sebagai sosok multidimensi di tanah air. Eros Djarot lahir di Serang, Banten, 22 Juli tahun 1950. Lahir dari pasangan Djarot Joyo Prawiro dan Eni Tanudireja. Pernikahannya dengan Dewi Ilain Suryanegara dianugerahi 2 orang putra dan putri, yaitu Banyu Biru dan Sekar Putih. Eros Djarot adalah seorang pencipta lagu, sutradara film, penulis, jurnalis, aktivis, politisi yang selalu ada di setiap zaman. Eros Djarot tak sekadar hidup di dalam waktu, Eros menciptakan waktunya sendiri. Di panggung musik, namanya muncul dengan Barongs Band di bulan November tahun 1975. Mereka tampil di Taman Ismail Marzuki pada suatu acara dengan dibantu Debbie Nasution sebagai additional player. Barongs Band menemukan momen emas ketika mendapat tawaran menggarap ilustrasi musik sebuah film teguh karya berjudul Kawin Lari. Ilustrasi musik dari film Kawin Lari ini mendapat penghargaan dalam ajang FFI tahun 1976 untuk kategori ilustrator musik terbaik. Tidak berhenti di sini, Eros kemudian juga menggarap ilustrasi musik untuk film Badai Pasti Berlalu yang juga arahan sang maestro film Teguh Karya. Di tahun 1978, Eros bersama para sahabatnya, Chrisye dan Yoki Suryo Prayogo, menciptakan album Badai Pasti Berlalu, yang kemudian meledak menjadi tonggak revolusi perubahan musik di Indonesia masa itu. Tapi rupanya, musik saja tidak cukup. Eros kemudian hadir, bercerita lewat gambar. Kali ini, kamera menjadi matanya. Film Cut Nyadin menjadi karya pertamanya yang langsung mencuri perhatian publik nasional, bahkan internasional. Film ini bukan sekadar film tentang kepahlawanan semata, tapi ruang untuk berbicara pada bangsa. Dengan bahasa yang tak bisa disampaikan di panggung politik Orde Baru yang saat itu begitu kuat mencengkram. Eros tidak pernah berhenti di satu titik. Eros terus berdetik dan berdetak. Eros kemudian masuk ke dunia media, melawan arus zaman dengan pena bersama kawan-kawan aktivis, mahasiswa, dan menolak tunduk pada kekuasaan. Tabloid Detik menjadi layar lebarnya di dunia jurnalistik. Dan di tahun 1994, tabloid Detik menjadi media yang sangat berpengaruh pada masa itu. Bahkan kemudian tabloid Detik harus merasakan kerasnya cengkraman Orde Baru. Ya, tabloid Detik dibridel oleh Departemen Penerangan Republik Indonesia pada tanggal 21 Juni tahun 1994. Di balik hingar-bingar layar politik negeri ini, Eros adalah arsitek politik yang bergerak di belakang layar menyusun narasi perubahan. Eros tahu, kekuasaan hanya berarti bila digunakan untuk kepentingan rakyat. Eros adalah sosok kunci di balik munculnya Megawati Soekarno Putri di panggung politik melawan Orde Baru, meskipun tidak banyak yang mengetahui. Peran Eros sangat besar dalam perjalanan Megawati Soekarno Putri hingga akhirnya menjadi presiden pertama wanita di Indonesia. Eros terus bergerak. Bersama koleganya, Eros kemudian mendirikan Ormas Poros Indonesia yang kemudian berubah menjadi Partai Nasional Banteng Kemerdekaan dan turut berpartisipasi dalam pemilu 2008 meskipun belum berhasil menembus parlemen. Tapi bukan Eros kalau kemudian terus menyerah. Di tahun 2022, Eros mendirikan Gerakan Bhinneka Nasionalis sebagai wadah untuk terus bergerak melakukan sesuatu, memperjuangkan idealismenya di dunia politik. Zaman memang sudah berubah, namun Eros tetap ada. Eros tetap berkarya, menulis dan menciptakan lagu yang indah. Indonesia, negeri tercinta yang telah... Eros terus mengingatkan kita tentang kecintaan kepada negeri ini. Di tahun 2024, melalui lagu Indonesiaku, Eros kembali memanggil kesadaran bersama para anak bangsa untuk merangkai harapan tentang negeri yang kita cintai. Kini, Eros menulis kisahnya sendiri, bukan untuk mengagungkan masa lalu, tapi untuk meninggalkan jejak, agar generasi berikutnya
tak hilang arah. Eros tahu, sejarah bukan sekadar apa yang terjadi, tapi juga melainkan apa yang diingat. Dan nama itu akan selalu diingat. Dia adalah Eros Djarot. Musiknya, filmnya, perjuangannya akan terus bergema selama Indonesia masih bernyanyi.